mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sampai lupa untuk salam itu. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqbilis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semuanya? Masya Allah, ini kalau azan maghrib masih hujan deras. Mudah-mudahan langkah kaki bapak ibu sekalian untuk menuju ke masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan dan juga penghapus dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sekilas nih Bapak Ibu laporan video tentang bakti sosial yang kita adakan bersama di tanggal 25 Desember 2025. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan nanti bertemu lagi di event TPA yang besar, yang tak kalah besarnya di bulan Juni atau bulan Juli nanti akhir sana. Nanti ditunggu undangannya ibu. Kok dari Januari sudah undang-undang ini istilah menjadi event tahunan kita, mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini masuk tanggal 28 Rajab. Wingi 27 Rajab. Wingi itu mau sonten sampai malam karena pergantian Komariah itu kan maghrib. Maghrib ini tanggal 28. Berarti kurang 32 hari lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Moga kita semuanya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan juga nanti insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita insya Allah ibu di pekan yang ketiga nanti kita akan sama-sama tadabbur mulai dari juz 30. Kalau kemarin kita 4 pertemuan, 4 atau 3 saya lupa, itu kita membahas tentang alam nasr. Sekarang surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah 8 ayat. Mari ibu kita isi kebaikan di pengajian ini dengan membaca surah Az-Zalzalah bersamaan, mulai dari ta'awudz wahid, itnani, salata. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha
lahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terjemah dari surah Zalzalah. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak yang kami hormati, zalzalah. Zalzalah niku artinya pun guncangan. Apa Pak? Guncangan. Diguncang. Zalzalah. Surah ini namanya ada 3. Surah Az-Zalzalah atau juga dikatakan surah Az-Zilzal. Az-Zilzal atau yang ketiga surah Idza Zulzilat. Idza Zulzilat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama ataupun surah Az-Zalzalah ini surah ke-99 di juz 30, termasuk surah Madaniyah. Madaniyah itu berarti apa Pak? Turun di Madinah. Hanya ada 2 Pak surah di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surah. Itu hanya ada 2 klasifikasi menurut turunnya Quran. Yang pertama adalah surah Makkiyah. Makkiyah itu yang turun di Mekah. Jangka waktunya dakwah Rasulullah 13 tahun. Ini kita Mekah. Lalu Rasulullah diusir Bapak Ibu ke Madinah. Lalu kemudian hidup di sana selama 10 tahun. Maka peristiwa yang ada di sini setelah diusir, setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika di Madinah, nama surat yang turun adalah surah Madaniyah. Ini alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, Allah menghadiri pengajian Isra Mi'raj. Nah, ini pertanyaannya. Ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak. Peristiwa Isra Mi'raj itu termasuk yang Mekah, di Mekah atau di Madinah? Nomor Indonesia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak. Betul ibu, masya Allah 100 nilainya ibu-ibu, bapak-bapak. Kejadiannya pas Rasulullah masih di Mekah. Di Mekah. Tahu kita ibu-ibu, bapak-bapak? Ini ya, tahu. Nggak tahu pun, waduh ini. Tahunnya ibu-ibu, bapak-bapak, tahun 10 nubuah. Berarti usia Rasulullah SAW pada waktu itu 50 tahun. Tahun 10 nubuah ini ibu-ibu, bapak-bapak, lagi mikir seketik tentang Isra Mi'raj. 10 nubuah itu oleh para ahli sejarah dinamakan Amul Huzni. Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa ibu? Paling tidak ada 3 kesedihan yang mendera hati Rasulullah. Mengerikan, menyedihkan. Rasulullah itu enggak selamanya bahagia. Malah justru di fase Mekah yang banyak itu adalah kesedihan, ujian. 13 tahun tambah 10 tahun 23 tahun. Itu kalau dijumlah masa dakwahnya Rasulullah, itu kebanyakan adalah ujian kesedihan, ujian diusir, ujian dicaci, ujian kemudian beliau tidak bersama dengan keluarga. Loh, kok tidak bersama dengan keluarga? Karena mulai tahun 7, Bapak Ibu, tahun 7 nubuah, berarti usia Rasulullah 47, masuk 8, 9 sampai 10, 3 tahun ibu-ibu, bapak-bapak diboikot. Diboikot itu berarti bukan Rasulullah sendiri, bersama dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib diboikot.
Di boikot itu pripun? Tidak dikasih makan, tidak diajak bicara oleh seluruh masyarakat Quraisy. Kalau gambaran nyatanya Pak Ibu misalnya gempol ini Pak misalnya di boikot, itu warga Gompang, warga Somontalen, warga Karangtengah, warga oke, sama dengan itu nggak boleh Ibu, nggak boleh datang ke sini, nggak boleh bawa makanan, nggak boleh ngomong, nggak boleh diajak bicara sampai kotoran para sahabat dan kotoran Rasulullah seperti kotoran kambing, karena makannya adalah dedaunan. Nah ini 3 tahun, mulai tahun 7 sampai 8, 9 sampai 10. Kejadian yang kedua yang menjadikan Rasulullah SAW sedih, yang kedua wafat istrinya yang bernama Ibunda Khadijah. Ketika kita dalam puncak kesedihan Bapak Ibu, maka jangan lupa wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka mudah-mudahan Ibu Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita ingat Isra Mi'raj, berarti apa Pak Ibu? Semangat kita adalah semangat untuk menjadikan sholat 5 waktu ini menjadi media komunikasi dan media untuk menjemput pertolongannya Allah. Rasulullah di puncak kesedihan ibu-ibu justru diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, untuk meletakkan keningnya di bumi, dan disitulah ternyata ketika kita berbisik, ketika kita kemudian berdoa di sujud kita ibu-ibu, Allah itu adalah posisinya paling dekat dengan hambanya. Nek di logika itu sadar Bu, orang sujud itu kan jauh dari atas, Allah itu kan di langit. Sujud kok malah aqrabu ma yakunul abdu. Posisi yang paling dekat hamba dengan Allah adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan ibu-ibu sujud kita itu kemudian untuk melepas ibu-ibu, melepas bapak-bapak, melepas semua masalah yang hari ini diujikan kepada kita. Ada yang sakit, ada yang rezekinya seret, ada yang tadi kesini nggak punya apa Bu? Nggak punya payung, akhirnya kehujanan misalnya, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan sujud, dengan semangat Isra Mi'raj, kita menjadikan sholat kita ini menjadi media pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kejadiannya Isra Mi'raj tadi itu ibu Pak Mekah. Nah ini geser sekarang ke surah Az-Zalzalah, itu turunnya di Madinah. Ibu-ibu yang dimuliakan, bapak-bapak yang kami hormati, kandungan surah Az-Zalzalah. Nah ini ketika kita melihat apa Bapak Ibu, sebelum kita membaca Al-Quran, itu sebelumnya kalau ada buku terbitan Aqwa, bagus Bapak Ibu, namanya Quran Mapping. Quran Mapping ini pun apa? Sebelum kita membaca Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu dibuat tulisan tentang surah Al-Fatihah itu berkenaan membahas tentang apa saja diringkas. Katus yang tadi kandungan surah Al-Zalzalah. Ini ada 3 Bapak Ibu. Kita akan pelajari 3 hal. Yang pertama, penyebutan tentang huru hara hari kiamat. Hari kiamat, rukun iman yang ke itu Ibu Bapak 5. Oke, rukun iman yang ke 5. Yang kedua, pembalasan terhadap semua amalan yang dikerjakan. Dan yang ketiga, detailnya hisab pada hari kiamat kelak. Kita akan belajar Bapak Ibu di dalam surah Az-Zalzalah tentang 3 hal ini. Oke, tentang 3 hal ini. Oke. Tadabbur ilmu surah Az-Zalzalah. Yang pertama, besarnya huru hara kiamat. Pada hari itu bumi bergoncang, bergetar,
dan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dalam ayat 1 dan 2. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di tahun ini kita mengenang sedikit ibu-ibu, bapak-bapak. Di tahun 2004, apa yang Anda ingat tentang 26 Desember 2004? Bagi banyak orang, saat itu adalah hari yang penuh dengan kesedihan, ketakutan, dan kehilangan. Hari itu gempa bumi berkekuatan 9,3 magnitudo mengguncang samudra Hindia seiring dengan gelombang tsunami raksasa yang menghantam 14 negara, termasuk Indonesia. Tsunami Aceh 2005 adalah salah satu bencana alam terparah dalam sejarah yang menewaskan lebih dari 230.000 orang dan menghancurkan jutaan rumah, infrastruktur, dan mata pencaharian. Terus saya himutan ibu 2000 itu mau apa ibu? 2004. Nanti Pak Mus, Masya Allah. Jangan tepuk di Pak Mus. Pak 2004. Sampai temen lagi Pak Mus. Punten Solo gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, di ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nyatai Allah memberitahukan kepada umatnya, kepada kita itu kejadian yang akan datang, dan ini menjadi satu rukun yang tak bisa kita tolak. Orang yang mengingkari salah satu rukun daripada rukun iman, maka keimanannya tidak syah, boten sah. Namanya rukun itu nggak boleh ditinggalkan. Dalam sholat enten rukun. Salah satu rukunnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sholat imamnya bacaannya bagus, sudah kemudian yang dibaca juga panjang, tetapi nggak dimulai dari takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Karena meninggalkan salah satu yang namanya rukun. Kita juga sama ibu-ibu, bapak-bapak, ada orang yang tidak mempercayai hari kiamat, maka dia kafir karena tidak mempercayai hari kiamat. Dan beruntungnya kita bapak ibu, hari kiamat itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai surah. Bahkan hari kiamat itu namanya banyak sekali. Enten Al-Qiyamah, ada surah Al-Qiyamah. Ada juga namanya Sohoh. Sohoh, wonten ing surah nomor itu. Abasa. Fa idza ja'atis Sohoh. Ada juga yang namanya Tomah. Fa idza ja'atit Tomah. Tomah. Okay. Itu nama hari kiamat. Ada juga Zalzalah, ada Al-Qiyamah dan lain sebagainya. Ada juga Al-Haqqah. Al-Haqqah itu juga nama hari kiamat. Beragam nama hari kiamat, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini menandakan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kiamat itu Pak berasal dari kata koma yakumu. Koma yakumu itu artinya berdiri. Berarti apa Pak? Pasti terjadi, pasti akan diadakan, ataupun pasti akan, kiamat itu pasti akan datang. Harinya kapan? Kapan Pak Ibu? Hari kiamat? Hari Jumat. Mumpun dinaskan itu hari Jumat. Tetapi Jumatnya kita tidak tahu. Nah, dulu kan pernah ya Pak, tanggal menjadi yang Pak, menjadi film ya, dan akhirnya menjadi ketakutan pada waktu itu. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Enten filmnya Bapak Ibu. Dan itu buku Arafah tentang hari kiamat pada waktu itu ludes Pak. Karena saking banyaknya orang yang ketakutan, di hari itu banyak orang yang mengira menurut kalender suku Maya, suku
Amerika. Ya, itu ada yang membocorkan. Nah, ini panitia hari kiamat ini membocorkan. Enten gitu. Enten Masya Allah. Nek tentu Madura itu setiap hari buka. Kecuali hari kiamat. Masya Allah. Jatuh. 2012 Ibu, termasuk yang ada di Sumatera Barat. Nah, kami pernah ke sana juga. Isu tentang hari kiamat itu menakutkan. Sampai orang itu karena ada salah satu ustadz yang meyakini betul, ustadz Indonesia, yang meyakini betul hari kiamat terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Katanya itu salah satu cara untuk menyelamatkan diri adalah membuat rumah di puncak-puncak gunung. Saya setuju. Ternyata tahu Ibu, itu banyak orang yang mereka punya rumah di kota-kota dijuali, pindah ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Saya ustadznya sama ini waktu saya dia, dan alhamdulillah sampun berganti argumen, disadarkan. Ustadznya adalah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Karena memang kami Bapak Ibu alhamdulillah dulu bertugas di sana 2 tahun, dan alhamdulillah sampai hari ini masih punya hubungan yang baik dengan beliau. Nah, beliau ini Bapak Ibu yakin betul tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 sampai membawa jamaah, dan beliau pun juga membuat rumah di atas bukit. Dan mudah-mudahan alhamdulillah boten terjadi. Tahun 2012 lagi daerah terbuka Bapak Ibu. Belum sini. Alhamdulillah bisa sampai di sini melewati tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Nah, ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Masyaallah mukminin arsadani wa arsadakumullah. Poin yang kedua, berisi tentang penetapan tentang kebangkitan dan pembalasan amal. Tujuannya adalah agar manusia beramal dengan sesuatu yang akan menyelamatkannya dari neraka dan memasukkan ke dalam surga. Kalau di dalam bukunya Ustadz Umar Mita, di dalam judulnya The Day After You Die, hari setelah mati kematian, itu Bapak Ibu, fungsi daripada mengingat hari kiamat adalah ibarat kita naik sepeda motor. Itu fungsinya mengingat kematian, mengingat hari kiamat adalah sebagai rem. Sebagai apa Bapak Ibu? Rem itu tentu dua-duanya gitu, matic dua-duanya ada. Oke. Dan semuanya nggak ada nih Pak. Dua-duanya ada. Kalau yang mobil gitu, di kaki. Ada rem Pak, ada rem. Ibarat sepeda itu ketakutan-ketakutan ataupun ancaman-ancaman dari Allah ataupun berita-berita tentang hari kiamat itu ibarat rem. Sementara itu orang yang terlalu bahagia, yang terlalu dia meyakini tentang kabar gembira dari Allah dan tidak mengimbangi dengan rasa takut, nanti akan ada kaum yang sesat, namanya kaum Murji'ah. Murji'ah itu dia itu bersandar kepada Allah, kan Allah itu Maha Pengampun. Aku zina nggak apa-apa karena Allah akan mengampuni. Ini saya setuju. Murji'ah niku ibu-ibu, bapak-bapak, dia itu mengatakan, meyakini orang yang melakukan dosa imannya tidak turun, imannya tetap ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia boleh untuk berbuat dosa besar. Nah, ini dosa Pak. Engkau kenapa memahami yang seperti ini? Orang yang memahami masuk ke Murji'ah itu, dia akan ngentengke berbuat dosa besar. Zina boten nopo. Sing penting wis syahadat. Pripun Pak? Turun apa boten Pak? Enak Pak?
Beda lagi dengan Khawarij. Khawarij itu apa Bapak Ibu? Kebalikannya, orang yang amat sangat terlalu takut sehingga dia mengatakan orang yang berbuat dosa besar langsung keluar dari agama. Niki nggih salah. Terlalu takut, khaufnya terlalu tinggi daripada rasa harap. Yang betul nopo Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia ketika dia berbuat dosa imannya turun. Ketika dia berbuat taat imannya naik. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali ke sini Bapak Ibu, kembali ke isi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncang dengan guncangan yang hebat. Wa akhrajatil ardu atqalaha, artinya pada waktu itu bumi mengeluarkan beban-beban yang berat. Bapak Ibu, di poin yang ketiga, beban berat yang dimaksud adalah mayat-mayat yang berada di dalam perut bumi. Ini di dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz di juz 5 halaman 510. Aqalaha, selain ibu-ibu, bapak-bapak, yang dipahami hari kiamat tadi Allah memberi gambaran kepada kita di tahun 2004. Allah memberikan gambaran kalau salah satu makhluk Allah yang berupa laut, dia kemudian nelen air dulu, kita Bapak Ibu, nelen air dulu, baru kemudian dimuntah. Terjadilah apa Bapak Ibu? Tsunami. 24 negara terkena imbasnya. Aceh berarti 2004, ini 2025 kemarin, Masya Allah. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya banjir. Tahun 2010 ibu-ibu, bapak-bapak, Gunung Merapi, Gunung Merapi, Kilen. 2010 itu erupsi yang paling mengerikan. Sampai pada tahun itu yang terkenal Mbah Marijai sing rosok. Itu kan kurang dievakuasi Bapak Ibu. Nggak mau dievakuasi karena apa Bapak Ibu? Belum mau meninggalkan itu karena apa? Diprediksi tidak akan mencelakai banyak orang. Qadarullah malah tahun 2010 dan sampai hari ini masih banyak jejaknya. Termasuk ibu-ibu niki bagus ibu untuk ngajak putra-putranipun ten wisata ketep itu Magelang. Saya pemandangannya saya, dan ada satu wahana Bapak Ibu nonton bioskop ning isine mboten neko-neko Bapak Ibu. Niki bisa kita gunakan untuk dzikrul maut. Betul itu. Itu kejadian erupsi tahun 2010 di film dokumenter kan. Lalu kemudian suaranya gitu, namanya di bioskop ya Pak. Suara tidak dianjurkan bagi yang memiliki sakit jantung. Saya itu ditulis sama anak yang di bawah 2 tahun atau 4 tahun saya lupa, itu tidak diperkenankan masuk. Karena memang ibu bapak ini mengerikan. Mengerikannya itu maksudnya gini Bapak Ibu, ketika kita ke sana lalu diputar sekitar 50 menit, itu perputaran tentang kejadian erupsi itu Bapak Ibu, kita ini kemudian dzikrul maut, mengingat betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Kalau satu makhluk Allah yang bernama Gunung Merapi lalu kemudian meletus, mengeluarkan lahar lava dan juga mengeluarkan wedhus. Ini buatan wedhus yang kembali, wedhus gembel, asap panas yang kemudian turun Bapak Ibu. Dan pas ketika dari Ketep itu ada wisata ke Bangker Merapi. Nah ini nyambung Bapak Ibu, nyambung. Di situ kita dijelaskan di Bangker Merapi ini kan diciptakan memang nanti orang-orang yang misalnya ada erupsi Merapi, ada longsor, batu-batu longsor, ini masuk ke Bangker insya Allah selamat.
karena apa Bapak Ibu terbuat dari baja dan di sana juga sudah ada air, kanan kiri itu konen air, ada pola. Apa fungsinya? Nanti bertahan ketika terpendam, dia didesain untuk bisa bertahan sekian hari. Kalau nanti ada setelah kejadian hari H itu kemudian ada petugas yang mencari, itu diperkirakan masih hidup beberapa hari karena luas, lalu kemudian ada air yang memang disiapkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, pas qadarullah, pas tahun 2010 itu kita diceritain. Ada 2 orang yang pengen pendaki menyelamatkan diri ke situ, turun dari atas itu, ternyata yang turun bukan batu, bukan ular tanah, yang turun adalah wedus. Dan ternyata Bapak Ibu dia menyelamatkan diri. Ada yang masuk ke pola, saya diceritai masuk ke pola. Pengennya nama Bapak Ibu biar terlindung, satu dari bunker, yang kedua dari air. Air kan ini penahan, nama jenenge panas, gen, nama jenenge buatan panas. Qadarullah Bapak Ibu, 2 orang yang menyelamatkan diri masuk ke bunker itu semuanya wafat, dan yang satu yang masuk ke pola itu diceritakan bahwasanya dia dalam keadaan seperti digotong. Karena nama Bapak Ibu saking panasnya bunker yang tadinya baja itu kan ternyata di dalam itu begitu panas. Air yang tadinya hanya yang diharapkan bisa mendinginkan tubuhnya malah justru menjadi bahan untuk mendidihkan diri. Ini satu gunung Pak yang meledak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan pada waktu itu bumi mengeluarkan beban yang berat. Ini satu gunung, masya Allah, begitu mencekam. Apalagi kalau lihat di YouTube itu Pak, suara gunung yang paling mengerikan di Indonesia itu salah satunya yang saya dapatkan itu Gunung Krakatau. Ini gue enak Pak di YouTube itu suaranya masya Allah. Kalau lagi berserat tahun kita nih, tapi itu Pak Hukum Krakatau. Pegang ya Pak. Nah, ini kita saya anak ya Pak. Anak Gunung Krakatau yang masih aktif Bapak Ibu, yang masih aktif. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga, mereka akan terkejut wa akhrajatil ardu atqalaha. Lalu kemudian ayat yang ketiga Bapak Ibu niki wa qalal insanu malaha. Terjemahannya adalah dan manusia bertanya, mengapa jadi begini? Kok malah meledos? Kok tsunami? Malah itu apa Bapak Ibu? Ekspresi keterkejutan karena tidak siap. Ekspresi keterkejutan karena apa Bapak Ibu? Tidak siap. Dan kita ingat kaidahnya Bapak Ibu, yang bertemu dengan hari kiamat adalah orang-orang yang tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman itu yang akan menemui hari kiamat. Nah, sementara orang-orang yang beriman itu Pak, ada angin yang bertiup, angin lembut yang bertiup dari Yaman. Ini termasuk daripada min asrotis sa'ah, 10 tanda hari kiamat yang besar adalah ditiupnya angin lembut dari Yaman yang akan mewafatkan orang-orang yang ada di dalam dirinya ada iman meskipun hanya sebiji darah. Min siroril makhluk, yang akan bertemu dengan hari kiamat adalah seburuk-buruk makhluk. Salah satu cirinya itu nama Bapak Ibu, ketika orang-orang yang seburuk-buruknya makhluk yang bertemu dengan hari kiamat, ada orang yang berzina di tengah jalan. Ini nama Bapak Ibu, zinanya orang yang tengah jalan, ganggu. Zina yang pinggir jalan baik. Ini kisah.
elek-elek tengah jalan itu buatan apa Bapak Ibu? Buatan isik, sudah nggak ada keimanannya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita berharap jangan sampai dipertemukan dengan hari kiamat. Maka kata-kata mereka malah ekspresi keterkejutan karena tidak siap. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Artinya pada hari ini bumi menceritakan berita-beritanya. Menawi niki di dalam tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi itu bercerita. Bumi itu akan mengabarkan seluruh kejadian yang ada di atasnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah, qara'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadhihi ayat. Bumi akan bercerita, Bapak Ibu. Kalau ada yang mengatakan laki-laki tidak bercerita, bumi nanti, no, Bapak Ibu, yang akan bercerita, yang akan bersaksi. Di dalam surah Yasin dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat Allah akan mengunci mulut-mulut manusia. Karena yang pintar bersilat lidah niku napa Bapak Ibu? Mulut. Pintar cari alasan. Alas itu luas, tapi alasan lebih luas lagi. Anda nonton? Alas itu luas, alasan lebih luas. Karena apa Bapak Ibu? Lidah kita bisa bersilat lidah. Lidah kita bisa membohongi orang lain. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, hari kebangkitan yang akan digelar oleh Allah itu didatangkan saksi. Saksinya di dalam ayat yang keempat. Siapa yang menjadi saksi? Situ ibu bapak, bumi. Apa yang dikabarkan oleh bumi? Bumi mengatakan fulan telah melakukan ini pada hari sekian di jam sekian. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Nurul Ikhlas di hari Jumat tanggal 28 Rajab 1447 jam 6 sampai jam 7:19 bumi mengatakan mereka semuanya baru mengadakan taklim, mereka semuanya beribadah. Ya Allah, maka kami menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan mereka. Pas ketika kita berbuat apa Bapak Ibu? Kebaikan. Di sudut yang lain Bapak Ibu, di bumi Allah yang lain, di hari yang sama, di waktu yang sama, itu tempat-tempat maksiat sudah mulai ramai. Bumi yang sama pun juga akan bersaksi dengan orang-orang yang berbeda, di tempat yang berbeda, di waktu yang sama. Itu bumi akan merekam seluruh kejadian yang ada. Kalau dulu di Indonesia itu ada kasus Munir, wartawan yang dibunuh sampai hari ini belum jelas siapa pelakunya. Loh Pak, itu kan yang ada beritanya itu dibunuh di atas pesawat. Berarti bumi sakit bersaksi loh. Sama. Ini maksud sampai sekarang pesawatnya bakal madam. Nanti semuanya akan terbongkar Bapak Ibu. Akan semuanya terbongkar. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang berkenaan dengan ayat surah Az-Zalzalah yang menjadikan kita mudah-mudahan Bapak Ibu ring yang kita punya niki mengke ringnya cakra. Ringnya cakra. Niku napa? Dalam surah Fussilat ayat yang ke-21. Monggo diperhatikan, saya bacakan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Selain bumi, Bapak Ibu, selain bumi
nanti yang akan menjadi saksi bagi kita adalah niki Bapak Ibu, kulit julud itu artinya kulit. Saya bacakan terjemahannya. Dan mereka berkata kepada kulit mereka. Nah, monggo nanti ibu-ibu pulang dari sini ini dicatat dulu Fussilat ayat yang ke-21. Ini menjadi rem cakram mudah-mudahan bagi kita. Setiap terdetik berbuat dosa, kita ingat surah Fussilat ayat yang ke-21 yang bunyinya, dan mereka berkata kepada kulit mereka. Manusia itu berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Gak mungkin kata Allah, kata orang-orang yang ingkar, bumi kok bisa bicara. Tetapi ternyata Bapak Ibu di ayat Fussilat ayat yang ke-21 justru Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Kulit ini kan Pak Ibu selalu menempel Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Kulit ini selalu menempel di kita. Gak mungkin ibu-ibu bapak-bapak menaiki dengan tidak masjid, kulitnya dengan cara-cara kita berarti berjemburan. Gak mungkin ya Pak. Maaf ini ya Pak. Ini bocah. Gak mungkin kulit yang kemudian ketika orang-orang bermaksiat itu dicentelke teng jemuran, musik tak dugem sik, tak ngombe sik, tak judi sik, kerio. Betul mungkin Bapak Ibu. Kulit, kenapa kulit Bapak Ibu? Kenapa kulit? Inilah organ yang paling dekat dengan kita. Dan inilah bagi kaum Hawa, kulit ini adalah sesuatu yang paling diurus. Dan hari ini produk skin care, tahu Bapak Ibu? Skin care yang tadinya hitam jadi putih, hitam terus kemudian jadi glowing, jadi putih. Yang tadinya berkerut tambah kerut, tambah berkerut. Tetapi Bapak Ibu, Masya Allah, dan kulit juga ini Bapak Ibu, kalau kita makan ayam, kulit itu paling terakhir untuk dimakan. Karena apa Bapak Ibu? Enak, paling enak. Pas terakhir di CCG, apa Bapak Ibu? Dijipuk kali. Ya Allah, ini tanda hari kiamat yang kecil ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulit ternyata dalam surah Fussilat ayat kita Bapak Ibu akan menjadi saksi. Mudah-mudahan saksi berupa bumi, saksi juga berupa kulit yang hari ini menempel, yang hari ini kita rawat, yang hari ini merekam seluruh kejadian, bukan hanya kejadian 1, 2, tapi seluruhnya. Maka mudah-mudahan kita ingat bahwasanya kita punya ring Bapak Ibu. Ketika kita berbuat dosa, ingat surah Az-Zalzalah, ingat juga surah Fussilat ayat yang ke-21. Mudah-mudahan yang sedikit ini tadabbur dari surah Az-Zalzalah, insyaallah di pekan 3 bulan berikutnya masih ada satu kesempatan sebelum bulan Ramadan kita akan mengkajinya. Dan nanti insyaallah Bapak Ibu di bulan Ramadan kita siap gaspol. Insyaallah akan ada iktikaf juga. Insyaallah akan terus kebaikan-kebaikan tahun lalu akan terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang. Nanti insyaallah kita sama-sama Bapak Ibu kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan adalah
dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.